Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang guru sekolah dasar berstatus P3K di Solo terus bergulir. Baru-baru ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Sukoharjo mengungkapkan bahwa terduga pelaku berinisial PSN dikenal memiliki karakter yang kurang baik di lingkungan kerjanya. Kepala Disdikbud Sukoharjo, Hafid Danang Purnomo Widodo, dalam keterangannya pada Sabtu 20 Juni 2026, menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah informasi dari Koordinator Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S di wilayah BSN bertugas. Dari laporan tersebut terduga pelaku disebut sebagai sosok yang arogan dan cenderung jumawa. Setelah kasus mencuat, BSN disebut langsung menggandeng kuasa hukum. Hafid menegaskan pihaknya tidak mengetahui tujuan pendampingan tersebut, namun memastikan bahwa proses klarifikasi internal tetap dilakukan. Disdikbud juga mengungkapkan bahwa BSN sempat berusaha menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Namun upaya itu tidak terlaksana karena pihak mal dan instansi tempat korban bekerja merahasiakan identitas serta alamat korban. Meskipun informasi mengenai karakter BSN beredar, Disdikbud menegaskan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sebagai informasi pemirsa, sebelumnya seorang perempuan inisial C 25 tahun melaporkan dugaan pelecehan seksual ke Polresta Surakarta pada Sabtu 13 Juni. Korban yang bekerja sebagai SPG di sebuah swalayan mengaku menjadi sasaran aksi pemotretan bagian bawah rok oleh seorang pria. Rekaman CCTV di lokasi turut memperkuat laporan tersebut, dan saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan masih menunggu pemeriksaan terhadap BSN sebelum menentukan status hukumnya. Dan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian. Yang jelas kemarin sudah kita panggil yang bersangkutan melalui regulasi di kecamatan dulu, jadi dikumpulkan oleh K3S, pengawas sekolah dan lain sebagainya. Ya, mestinya ketika itu bisa diselesaikan antar pihak itu bisa diselesaikan, ya diselesaikan. Apabila tidak, ya ketika itu harus sampai di ranah hukum, ya mestinya yang bersangkutan harus bertanggung jawab sesuai perbuatannya gitu. Kemarin sudah kita panggil. Berarti saat ini memang belum ada sanksi untuk pelaku ini, Pak? Terduga pelaku ini. Yang jelas kemarin sudah kita panggil yang bersangkutan melalui regulasi di kecamatan dulu, jadi dikumpulkan oleh K3S, pengawas sekolah dan lain sebagainya. Ya, mestinya ketika itu bisa diselesaikan antar pihak itu bisa diselesaikan, ya diselesaikan. Apabila tidak, ya ketika itu harus sampai di ranah hukum, ya mestinya yang bersangkutan harus bertanggung jawab sesuai perbuatannya gitu. Kemarin sudah kita panggil. Berarti saat ini memang belum ada sanksi untuk pelaku ini, Pak? Terduga pelaku ini. Yang jelas kemarin sudah kita panggil yang bersangkutan melalui regulasi di kecamatan dulu, jadi dikumpulkan oleh K3S, pengawas sekolah dan lain sebagainya. Stop.
kekerasan pada perempuan dan anak. Tidak lanjuti ada kasus yang sempat viral kemarin nih dari pemerintah Kota Surakarta. Ini lihat sejauh mana proses hukum yang berjalan. Jadi kami sudah ngobrol juga dengan pihak pengacara dari Polres juga sudah menyiapkan ya. Kami juga membawa dan PPA, jadi jangan khawatir ya Mbak ya. Nanti sudah didampingi dari semua pihak termasuk kami dari Pemkot. Kita sudah punya ruang aduan ya di UPTD PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surakarta. Ada satu bidang yang ada di pemerintah Kota Surakarta di bawah UPTD PPA, bawah DP3AP 2KB yang menangani perlindungan untuk kekerasan perempuan dan anak, begitu pula di Polresta. Sehingga hari ini kami dudukkan bersama untuk membicarakan kondisi di lapangan seperti apa, landscape bagaimana jumlah maupun kasus-kasus ya aduan kekerasan terhadap perempuan yang ada di Kota Surakarta supaya tidak tambah banyak dan minimal masyarakat ini bisa mendapatkan ruang amannya, khususnya untuk perempuan. Solo kota yang aman, ramah untuk semua. Jadi untuk perempuan yang merasa direndahkan, dilecehkan, jangan takut untuk speak and rise. Berani mengungkapkan untuk keselamatan kita, ciptakan ruang aman untuk kita bersama.